Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan profesi guru merupakan harapan seluruh guru Republik Indonesia. 4 bulan lamanya, saya dan teman-teman saya telah melewati hal itu, mulai dari 1 Juli hingga akhir ini mendekati penghujung akhir di bulan Oktober. Dan bertepatan pada hari ini, Kamis 17 Oktober 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja saya tepat berada di sekolah saya, yaitu SMA Negeri 3 Dumai. Maka dalam hal ini, izinkan saya memperkenalkan identitas saya. Kenalkan, saya Syahrial SPD, Guru Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 3 Dumai, sekaligus mahasiswa PPG atau Pendidikan Profesi Guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan atau LPTK UIN Suska Riau, yaitu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim, akan melaksanakan uji kinerja saya di kelas 10 dengan tema Syu'abul Iman dengan metode pembelajaran yaitu Project Based Learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Ya, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Allahu Akbar. Sudah sarapan? Sudah salam kedua orang tua? Nah, baiklah Ananda semuanya, Bapak lihat keadaan kelas kita lumayan bersih dari yang sebelumnya. Semoga ada peningkatan untuk hari-hari yang berikutnya. Baiklah Ananda semuanya, kelas 10.5, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi yang lumayan dicurahi dengan sang hujan. Nah, baiklah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Yang mana doa pada hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Ananda Dika. Kepada Dika disilakan. Iya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Dika yang telah memimpin doa pada pagi yang dicurahi oleh sang hujan ini. Semoga doa Dika diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ananda tetap semangat belajar mulai dari pagi sampai sore hari nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Ananda semuanya, keadaan kelas tadi sudah Bapak cek bersih, tapi Bapak lihat ada bangku yang kosong. Kira-kira siapa yang tidak hadir? Daud, Pak. Daud. Oh, nama lengkapnya Rifais Daudi ya? Iya, Pak. Rifais Daudi. Yang nggak hadir hari ini siapa tadi Ananda yang tidak hadir? Rifais Daudi. Rifais Daudi. Kenapa dia nggak hadir? Sakit. Dapat informasi dari siapa? Dari Budisma, dari wali kelasnya langsung ya. Nah, semoga teman kita, teman Ananda semuanya, Ananda Rifais Daudi, cepat diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa beraktivitas kembali mengikuti pelajaran kita seperti biasanya. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Baiklah Ananda semuanya, pada pagi hari yang berbahagia ini, pembelajaran kita yaitu materi yang terbaru tentang materi kita yaitu Syu'abul Iman. Nah, sebelum kita memasuki kepada materi Syu'abul Iman, supaya Ananda lebih ingat dan lebih bisa mengulang kaji, karena kata pribahasa lancar kaji karena diulang, Bapak ingin mencoba mengingat Ananda kembali melalui apersepsi. Sebelum kita memasuki materi Syu'abul Iman, kemarin pembahasan kita adalah tentang etos kerja. Ada yang ingat etos kerja itu artinya apa? Iya, semangat bekerja. Terdapat dalam Al-Quran surah apa kemarin menjelaskan tentang etos kerja? At-Taubah ayat 100. Iya, bagus. Di dalam Quran surah At-Taubah, iya, ada apa sih Rizky? Siap. Nah, dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 tersebut, ada berapa penggalan ayat yang menyatakan tentang bekerja? Ya, ada 3. Mana saja penggalan ayatnya? 1, i'malu. 2, amalakum. Yang ketiga, ta'malun. Di antara i'malu, amalakum, dan ta'malun, mana ayat yang menyatakan tentang perintahnya? Mana kalimat perintahnya di situ? I'malu. Nah, di situ merupakan kalimat fi'il amar, yang mana i'malu tersebut diambil dari kata kerja amila ya'malu, yang arti i'malu artinya adalah bekerjalah. Disitulah terdapat makna perintah untuk bekerja, yang tujuannya kita adalah untuk semangat dalam bekerja. Nah, baiklah Ananda semuanya, Syu'abul Iman ini materi kita pada hari pagi yang berbahagia ini. Tapi sebelum kita memasuki kepada pembahasan, Bapak ingin bertanya nih kepada Ananda semua melalui pertanyaan pemantik. Apakah Ananda beriman? Ya. Semua orang Islam itu pasti beriman. Nah, senakal-nakal apapun orang Islam pasti dia mempunyai keimanan. Karena kenapa? Terkadang ada model kita bergaul, suka sesama orang Islam tersebut memanggil orang Islam yang lainnya dengan sebutan kafir, itu hukumnya haram. Ada kadang juga memanggil temannya itu dengan sebutan hewan. Nah, itu sangat dilarang sebenarnya dalam Islam. Makanya pertanyaan pemantik Bapak pertama, apakah Ananda beriman? Ya, beriman. Nah, pertanyaan kedua ini sangat mudah nih pertanyaannya nih. Nah, terbagi berapa rukun iman? Iman. Kalau tahu Ananda 6 itu yang mana 6? Yang pertama, iman kepada siapa? Allah. Yang kedua, iman kepada? Malaikat. Bagus. Yang ketiga, iman kepada? Kitab. Yang keempat, iman kepada? Rasul. Yang kelima, iman kepada? Hari kiamat. Yang keenam, iman kepada? Qada dan qadar. Oke, tepuk tangan untuk Ananda semuanya. Karena Ananda bisa memaparkan pembagian rukun iman tersebut dengan sangat runtun. Yang berikutnya, bagaimana menandakan seseorang itu beriman? Apakah keimanan itu bisa dilihat dari pakaian? Tidak. Apakah keimanan itu bisa dinilai berkali-kali orang berangkat haji atau umrah? Tidak. Nah, disinilah Ananda nanti harus mengetahui makna daripada Syu'abul Iman ataupun cabang-cabang iman. Sehingga melalui hal tersebut timbullah tujuan pembelajaran kita. Yang mana tujuan pembelajaran ini Ananda harus mampu di antara ketiga ini. Yang pertama, menjelaskan makna Syu'abul Iman. Yang kedua, menganalisis makna Syu'abul Iman yang ada pada video. Yang berikutnya, peserta didik mampu mempresentasikan hasil karyanya. Nanti perintah Bapak adalah nanti kita akan bentuk kelompok yang Bapak buat, kelompok yang pada pembelajaran sebelumnya saja, tetap 3 kelompok untuk menghemat waktu kita. Di dalam 3 kelompok nanti Ananda harus mampu menghasilkan karya. Baiklah Ananda semuanya, sekarang masuklah kita kepada kegiatan inti materi kita pada hari ini, yaitu tadi tentang Syu'abul Iman. Yang pertama adalah menganalisis video. Apa perasaan Ananda setelah memperdengarkan isi video berikut ini?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat video apa tadi yang pertama? Iya, ada orang yang membaca Al-Quran. Bagaimana perasaan Ananda ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran? Tenang. Berarti kalau Ananda mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, bawaan hati kita tenang, tentram, itu tandanya kita memiliki keimanan. Jangan-jangan ada di antara Ananda ketika mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi kepanasan. Enggak ada ya. Nah, baiklah Ananda semua. Sekarang video yang kedua. Apa perasaan Ananda ketika menonton video ini? Dan bayangkan itu terjadi pada keluarga kita, itu terjadi pada kampung kita. Apa perasaan Ananda setelah menonton video berikut ini serta kaitkan dengan iman? Baiklah Ananda semuanya, video yang kedua tadi kira-kira video apa yang Ananda perhatikan? Bencana alam. Nah, bencana alam dalam video tadi ada beberapa bencana alam apa saja? Yang pertama, ya, tsunami ada di situ, kemudian apa? Gempa bumi, kemudian ada topan. Iya kan? Coba, ketika terjadi gempa bumi ataupun ketika terjadi angin kencang, spontan lidah kita mengucapkan nama siapa? Allah. Hati kita perasaannya menantang atau ketakutan? Nah, ketika spontan bibir kita mengucapkan kalimat Allah dan hati kita merasakan ketakutan, itulah dikatakan kita masih memiliki keimanan. Video yang berikutnya. Inilah 7 rupa mayat di dalam kubur sesuai amalannya di dunia menurut Al-Quran dan hadis. 1. Mayat yang wajahnya berbentuk babi. Wajah mayat menyerupai babi disebabkan karena semasa hidupnya orang tersebut tidak melaksanakan kewajiban untuk sholat 5 waktu. 7. Mayat yang wajahnya tersenyum. Jika mayat berwajah seperti ini, itu merupakan pertanda bahwa semasa hidupnya ia merupakan orang yang berilmu dan beramal soleh. Video yang ketiga tadi video tentang apa? Keadaan orang bagaimana? Keadaan orang dalam kubur setelah meninggal dunia. Yang paling kita takuti di atas dunia apa? Iya, kematian. Di dalam video tadi ada 7 keadaan orang di dalam kubur. Kira-kira Ananda ingin yang mana? 7. Kenapa? Ya, karena dia tersenyum. Dari video di atas tadi, ada berapakah ciri-ciri orang beriman berdasarkan Quran Surah Al-Anfal ayat 2? Di sini tugas Ananda adalah menganalisis baru kaitkan dengan video. Sebelum menganalisis, ada baiknya kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tri Fadilah. Pada Tri disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insyaallah luar biasa. Bagaimana keadaan bacaannya si Tri Fadilah? Iya, merdu ya suaranya ya. Iya, setuju? Ya, sekarang apa artinya? Coba Ananda Fariska bacakan artinya. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah mereka yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Iya. Baiklah Ananda semuanya, tadi sudah dibacakan oleh Tri Fadilah Zahra dan Fariska arti dan ayatnya. Nah, sekarang tadi kan sudah Bapak paparkan beberapa video. Sekarang kita kaitkan dengan firman Allah ini. Ya, sekarang tugas Ananda sekarang adalah menganalisis. Bapak berikan waktu siapa yang tercepat untuk melakukan analisis ini. Baca dalam hatinya pelan-pelan, kemudian tentukan ada berapa yang Ananda dapatkan ciri-ciri orang beriman berdasarkan Quran Surah Al-Anfal ayat 2 jika dikaitkan dengan video tadi. Oke, silahkan, ada yang bisa? Baik, Pak. Iya, si Dika.
Ciri-ciri orang beriman ada 2. Ya. Kira-kira ada yang setuju atau ada yang tidak setuju? Ada pendapat yang lain? Oh, iya, si Rayhan. Ini memperbaiki jawaban Dika, Pak. Oh, ini memperbaiki jawaban Dika. Jadi ada jawaban lain nih. Si Rayhan menantang nampaknya Dika. Ya, sekarang kita, ya Rayhan katanya ada 3. Yang mana 3 itu Rayhan? Pada penggalan ayat, Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yang artinya mereka yang disebutkan nama Allah gemetarlah hatinya. Lalu yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu wa zadathum iman. Dan jika dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan yang terakhir, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Iya. Tepuk tangan kepada si Rayhan. Nah, si Rayhan dia komplit dia membaca penggalan ayatnya serta memaparkan menurut pendapat Rayhan tadi ada 3. Sekarang Bapak ingin memperbaiki apakah betul pendapat Rayhan dan apakah salah pendapat Dika. Sebenarnya 2 pendapat tersebut sudah benar dua-duanya. Cuma kalau Ananda Dika dia membuat satu paket langsung, yaitu dikemas dalam satu kemasan yang mana 2 tersebut, 1 orang beriman tersebut disebut nama Allah gemetar hatinya. Ini versi Ananda Dika. Yang kedua, kata Dika tadi adalah orang yang apabila dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah keimanannya kepada Tuhannya bertawakal. Ini pendapat Dika yang 2. Nah, yang mana dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah keimanannya hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Sedangkan pendapat Rayhan dia ada 3. Yang pertama, yang disebutkan nama Allah gemetar hatinya dalam kitab tafsir Jalalain, makna wajilat di situ adalah al-adab, siksa. Orang beriman itu apabila ada bencana, tadi ada nggak video tentang bencana Bapak tayangkan? Nah, orang beriman itu apabila tertimpa bencana atau musibah, hatinya akan merasa ketakutan. Itu berarti ciri orang beriman yang pertama, berdasarkan hasil analisis si Dika dan si Rayhan. Kemudian menurut si Rayhan tadi, orang beriman yang kedua adalah dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah keimanannya. Video yang keberapa tadi Bapak letakkan untuk membaca ayat suci Al-Quran? Pertama, apa perasaan Ananda ketika mendengarkan lantai ayat suci Al-Quran? Tenang, bertambah keimanan. Ini ciri yang kedua berdasarkan paparan si Rayhan. Nah, paparan si Dika juga begitu. Dan si Rayhan mengatakan yang ketiga ini Pak, yaitu kepada Tuhannya mereka bertawakal. Kapan manusia bertawakal? Manusia bertawakal kepada Allah, dia berserah diri kepada Allah ketika dia telah melakukan beberapa usaha. Baiklah Ananda semuanya, sekarang kita kaitkan bersama. Coba catat terlebih dahulu, ada berapakah ciri-ciri orang beriman berdasarkan Quran surah Al-Anfal ayat 2? Silakan buka bukunya. Oke, nah sekarang kita kaitkan dari beberapa video tadi dan firman Allah Quran surah Al-Anfal ayat 2. Quran surah Al-Anfal ayat 2 tersebut ada berapa ciri-ciri orang beriman? Ada 3. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Apa penggalan ayatnya? Idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Yang kedua ciri orang beriman tersebut adalah apabila dibacakan ayat suci Al-Quran bertambah keimanannya. Ciri orang beriman yang ketiga, iya, bagus, tepuk tangan untuk Ananda semuanya. Nah, baiklah Ananda semuanya, cabang iman, su'abul iman, pengertiannya adalah cabang iman. Kenapa sih kadang ketika kita beribadah suka digoda oleh setan, kadang hati kita merasakan tidak khusyuk dan hati kita kadang berbicara karena keimanan kita bercabang. Menurut pendapat ulama hadis, nah, dan cabang iman tersebut yang 69 tadi, menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, cabang iman yang 69 ini dibagi kepada 3 bagian. 1, cabang iman yang berkaitan dengan amal hati. Yang kedua, cabang iman berkaitan dengan amal anggota badan. 3, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan.
Baiklah Anda semua, cabang iman menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dibagi 3 tadi. Yang pertama, yang ketiga poin ini, inilah menjadi tugas Ananda. Nanti kita bentuk kelompok, kelompoknya mengikuti kelompok yang pembelajaran kita sebelumnya saja. Baru Ananda diskusikan permasalahan yang terjadi cabang iman berkaitan dengan amal hati, amal anggota badan, yang kedua cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Jangan lupa di hasil presentasinya dibuat dalam bentuk karya. Karya tersebut digunakan dengan karya digital dengan pemanfaatan Canva ataupun PowerPoint. Bisa dipahami? Nah, sebelum kita membentuk kelompok, ada baiknya kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, baiklah Anda semuanya. Sekarang kelompoknya sudah terbentuk kepada 3 kelompok. Bapak ingin bertanya, kelompok 1 yang mana? Amal hati. Kelompok 2? Ya, ini cabang. Dan yang ketiga? Ya, cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Sekarang, baiklah Anda semuanya, silahkan didiskusikan dan tampilkan hasil diskusinya dengan membuat Canva ataupun PowerPoint. Jangan lupa letakkan juga kesimpulannya atau dikerjakan juga LKPD. Maksudnya adalah ada yang membuat LKPD, ada yang membuat Canva ataupun PowerPoint. Sekarang untuk LKPD-nya silahkan pindah kode barcode, lihat di layar. Oke, silahkan. Oke, ini kelompok berapa udah selesai tadi? 2. Iya, coba Bapak lihat. Mana papanya? Oh iya, bagus. Ya, oke, jangan lupa dikirimkan ke WA Bapak. Nanti kita apakan di presentasinya. Nah, oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Bapak mau lihat kelompok 1 nih. Kelompok 1, bagus. Oh, gambar orang sedang berjuang ya. Ya, sangat luar biasa, warnanya kalem. Oke, yang membuat LKPD siapa? Oh, si Sinta. Cindy ya, lupa Bapak. Oke, berarti kelompok 3 udah selesai. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, kelompok 2 dan 3 sudah selesai. Kelompok 1 bagaimana? Udah selesai? Oke, siapa yang membuat? Siapa? Mana dia? Oke. Baiklah Anda semuanya, tadi sudah Bapak survei keadaan dalam membuat hasil karya elektronik dengan memanfaatkan Canva dan sudah juga menyelesaikan LKPD-nya. Sekarang tugas LKPD sekaligus Canva-nya, terutama hasil karya Canva-nya dipaparkan di depan. Akan tetapi, siapakah kelompok yang duluan tampil? Kita akan gunakan komedi putar. Sekarang kita sebut bersama dengan sebutan roda berputar. Kelompok yang duluan tampil adalah kelompok 3. Selamat untuk kelompok 3. Oke. Akan mempresentasikan sebuah karya yang dari Canva yang berjudul cabang iman yang berkaitan dengan amal lisan. Izin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana cara mendapatkan keberkahan melalui amal lisan? Guru Bapelita, penerang dalam gulita, jasamu tiada arah. Tepuk tangan untuk kelompok 2 dan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari Rehan. Oke. Baiklah, terima kasih kelompok 3 yang telah memaparkan hasil presentasinya. Di sini Bapak ingin memberikan tambahan sedikit. Hasil karyanya ini tadi menggunakan Canva, betul? Nah,
Untuk pemilihan latar belakang ini sudah bagus karena sangat kontras dengan tulisannya. Karena latarnya berwarna cerah dan tulisannya berwarna gelap. Jadi terbaca dan tidak membuat mata penontonnya menjadi sakit. Oke, kelompok 3 sudah memaparkan hasil paparannya. Sekarang kelompok siapakah yang akan tampil di antara kelompok 1 atau 2? Kelompok yang tampil adalah kelompok 1. Masih kepada Pak Rizka telah memberikan sedikit penjelasan tentang iman yang berkaitan dengan amal hati. Selanjutnya Oke, baiklah Anda semuanya. Sekarang kelompok terakhir. Yang berkaitan dengan amal anggota badan dalam Islam disebut juga amalul bil arkan. Berikut adalah beberapa contoh yang dia dari kelompok 3 yang bertanya, apa saja syarat orang yang wajib membayar zakat? Semuanya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 telah memaparkan hasil presentasinya. Memang hasil presentasinya sangat luar biasa, terlebih-lebih dari hasil karya elektroniknya dengan memanfaatkan Canva. Dan masukan Bapak sama juga untuk kelompok 2, sama seperti kelompok 1 dan 3 tadi. Hasil PowerPoint-nya sudah bagus, ternyata minusnya hanya dari pengambilan gambar orangnya saja. Nah, karena kita pembelajar agama, jadi kedepannya nanti ketika pembelajar agama mana tahu ada gambar orang, kita menggunakan yang Islamik. Bisa dipahami? Oke, baiklah Anda semuanya. Tugas kita presentasi sudah selesai. Sekarang kita melaksanakan kuis. Oke, baiklah Ananda semuanya. Alhamdulillah sekarang keadaan kursi dan meja Ananda semua telah kembali seperti semula, karena sebelumnya kita telah duduk berdasarkan kelompok. Dan sebagai akhir dari kegiatan inti ini, Bapak akan memberikan kuisis kita tentang seputar Syu'abul Iman. Sekarang Ananda silahkan ambil HP dan pindai kode barcode berikut ini. Baiklah Ananda semuanya, sekarang sebelum kita menutup pembelajaran kita, Bapak ingin menyimpulkan, sama-sama kita menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang kesimpulan pertama adalah Syu'abul Iman. Apa arti Syu'abul Iman? Cabang-cabang iman. Ada berapa cabang iman menurut Imam Baihaqi? 77. Ada berapa cabang iman menurut Imam Ibnu Hajar? 69 cabang iman menurut Imam Ibnu Hajar dibagi kepada berapa bagian? 3. Yang pertama cabang iman terkait dengan amalan. Yang kedua cabang iman terkait dengan yang ketiga cabang iman terkait dengan amal lisan. Kemudian kita sudah memaparkan juga ciri-ciri orang beriman. Ada berapa ciri-ciri orang beriman tadi? 3. Yang pertama, apabila disebutkan nama Allah hatinya bergetar. Yang kedua, apabila dibacakan ayat suci Al-Quran. Oke, yang ketiga, kepada Allah dia terdapat dalam Al-Quran surah apa, ayat berapa tentang itu? Al-Anfal ayat 2. Baiklah, tepuk tangan untuk Ananda semuanya. Dan baiklah Ananda semuanya, sebelumnya Bapak ingin melakukan refleksi dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Ya, bagaimana hasil presentasi temannya, bisa dipahami? Nah, baiklah Ananda semuanya, sampai di sini dulu materi pembelajaran kita. Agar Ananda lebih semangat, Bapak berikan ice breaking penutup kita. Ibu ayam, ibu ayam, bapak ayam, bapak ayam. Baiklah Ananda semuanya, sangat luar biasa pembelajaran kita hari ini dan sangat interaktif. Baik itu kita sudah menyimpulkan bersama dan presentasi juga sudah sangat baik. Dan materi kita yang akan datang adalah tentang akhlakul mahmudah dan akhlakul mazmumah. Baiklah Ananda semuanya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini, ada baiknya kita membacakan doa penutup majelis, doa mengakhiri pembelajaran, yang mana pembelajaran ini, doa tersebut akan dipimpin oleh Ananda Dika. Kepada Ananda, disilakan. siap. Sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita membaca doa penutup majelis. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma ghfiruka
wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah Ananda semuanya, terima kasih. Materi kita yang akan datang tadi sudah Bapak sampaikan ya. Yang akan datang itu, materi kita yang akan datang tadi adalah tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Ini dia materi kita akan datang. Ini PowerPoint Canva yang sudah Bapak bentuk. Ya. Berbeda dengan yang orangnya. Oke, tepuk tangan untuk Ananda semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.